Demi pulihkan keuangan, Barcelona berburu sponsor baru pengganti Rakuten. Rakuten sudah meletakkan logo mereka di bagian dada seragam pemain Barcelona sejak 2017 lalu. Selama 5 tahun pertama, mereka menyumbangkan uang senilai 55 juta euro tiap tahun. Jumlah itu berkurang menjadi 30 juta euro saja usai kontrak perpanjangan setahun disepakati. Barcelona yakin jika tetap ada perusahaan yang siap mempromosikan citra mereka dengan bantuan para bintang di Camp Nou. Setidaknya, itulah yang diyakini oleh Edward Romeu selaku wakil ketua bagian keuangan klub. Saat ini kami ingin menegosiasikan proposal dengan nilai sama seperti saat pandemi belum terjadi. Siapapun yang ingin menempatkan namanya di Barcelona harus berani membayar dengan angka besar. Papar Romeu pada TV3. Sebenarnya bukan hanya sponsor utama saja yang sedang dicari Barcelona. La Blaugrana juga perlu mencari investor yang mau mengisi slot sponsor pada lengan pemain. Kabarnya, Beko yang merupakan perusahaan elektronik asal Turki tidak akan menambah durasi kerja sama mereka. Sayangnya, usaha Barcelona diprediksi akan berjalan lebih sulit dari biasanya. Daya tarik kesebelasan Catalunya tersebut memang sedang berada di titik terendah. Kepergian Lionel Messi membuat calon sponsor akan berpikir berkali-kali sebelum melayangkan tawaran. Menempatkan logo di seragam salah satu pemain terbaik dunia memang adalah salah satu kelebihan menggiurkan jika berinvestasi di Barcelona sebelum ini. Ditambah lagi, dengan performa tim yang tidak begitu baik di ajang domestik maupun Eropa, anak-anak asuh Ronald Koeman hanya bisa menempati posisi ke-9 di La Liga Spanyol dan selalu kalah di fase grup Liga Champions sejauh ini. Lagi miskin, Barcelona menyerah kejar Erling Haaland. Wakil Presiden Barcelona Rafael Yuste mengindikasikan bahwa timnya tidak akan menjadikan Erling Haaland sebagai buruan utama di bursa transfer musim depan. Yuste menjelaskan bahwa Barcelona yang ia dianalogikannya sebagai rumah sedang mengalami keruntuhan. Maka, ia akan fokus terlebih dahulu untuk membangun fondasi sebelum mengontrak pemain baru. Pertama-tama Anda harus meletakkan fondasi ke dalam sebuah rumah yang telah ditemukan dalam reruntuhan. Jadi mari kita fokus dulu untuk membentenginya. Kami tidak melupakan fakta bahwa kami ingin memiliki yang terbaik dan Haaland adalah salah satu yang terbaik di dunia. Saya harus tegaskan kembali situasinya telah menjadi bencana. Rezim sebelumnya membeli pemain tanpa mengetahui apakah mereka bisa membayarnya. Komentar Yuste kemungkinan akan membuat frustasi penggemar La Blaugrana terutama jika rival berat mereka Real Madrid berhasil mengontrak Haaland atau Kylian Mbappe dari PSG. Di sisi lain, Barcelona sendiri tengah memulai eksodus membuang para pemain profil tinggi guna meringankan beban keuangan tim sekaligus untuk modal belanja musim depan. Sebelumnya, Barcelona diisukan ingin mengontrak Erling Haaland seiring rumor yang menyebut tim Catalunya telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag sebagai pengganti Ronald Koeman. Barcelona menjadi salah satu klub yang didatangi agen Haaland Mino Raiola pada musim lalu. Namun, tidak ada negosiasi yang dilakukan setelah kunjungan ke Camp Nou. Lima pemain hebat Barcelona yang terpinggirkan di era Ronald Koeman. Miralem Pjanic. Barcelona memboyong Miralem Pjanic pada musim panas 2020. Gelandang asal Bosnia tersebut didatangkan dari Juventus sebagai bagian pertukaran dengan Artur Melo. Setelah datang ke Camp Nou, Pjanic jarang dimainkan oleh Ronald Koeman. Mantan pemain AS Roma itu hanya memulai 7 pertandingan untuk Barcelona musim lalu. Pjanic akhirnya meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim panas lalu. Dia pindah ke Besiktas dengan status pinjaman. Riqui Puig. Riqui Puig merupakan pemain didikan Akademi Barcelona. Sang gelandang menjadi salah satu pemain muda yang digadang-gadang bakal jadi pemain masa depan Blaugrana. Namun, penampilan Puig rasanya tak pernah membuat Koeman terkesan. Pemuda berusia 22 tahun tersebut tak pernah mengisi starting 11 Barcelona secara reguler meski mempunyai kemampuan luar biasa. Musim ini Puig masih mengalami kesulitan di bawah Koeman. Dia baru diturunkan 4 kali oleh sang pelatih, Alex Collado. Alex Collado tampil mengesankan selama sesi pramusim Barcelona. Namun,
mimpinya untuk bermain di tim utama pada musim ini harus pupus. Ronald Koeman mengesampingkan Collado dari rencananya untuk musim ini. Pemuda berusia 22 tahun tersebut tidak terdaftar di tim pertama atau kedua Barcelona. Karena tak masuk tim utama, Collado kini bermain di Barcelona B. Barcelona berniat meminjamkan sang pemain dalam waktu dekat. Samuel Umtiti sudah tidak punya masa depan di Barcelona. Pemain belakang asal Prancis tersebut tak masuk dalam rencana Ronald Koeman di Camp Nou. Barcelona ingin menjual Umtiti pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun, Umtiti tetap ngotot bertahan dan ingin memperjuangkan tempatnya. Kini, Koeman tak memberi Umtiti kesempatan untuk membuktikan nilainya. Umtiti belum pernah sekalipun diturunkan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Luis Suarez sebelumnya merupakan mesin gol Barcelona. Namun, bomber asal Uruguay tersebut harus meninggalkan klub setelah kedatangan Ronald Koeman. Suarez dianggap sudah terlalu tua untuk bermain di Barcelona. Mantan pemain Liverpool tersebut akhirnya hengkang ke Atletico Madrid. Namun, Suarez berhasil membuktikan kepada Koeman bahwa dirinya masih belum habis. Dia mencetak 21 gol dan membantu Atletico meraih gelar La Liga musim lalu. Mau jadi sponsor Barcelona? Ini harganya. Kerjasama Barcelona dengan Rakuten yang menjadi sponsor dada akan berakhir selepas musim ini. Barca kini mencari calon sponsor baru. Kerjasama Barcelona dengan Rakuten akan selesai pada akhir musim 2021-2022 ini. Perusahaan perdagangan daring itu sudah menjadi sponsor utama Barca sejak 2017. Keduanya menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun dengan nilai 55 juta euro atau sekitar 903 miliar rupiah per musimnya saat itu. Barcelona kini tengah mencari pengganti Rakuten. Mereka mematok nilai kontrak minimal 55 juta euro yang sebelumnya menjadi angka kesepakatan dengan Rakuten. Siapapun yang ingin memasang namanya di seragam Barca harus membayarnya, ungkap Wakil Presiden Bidang Ekonomi Barcelona Edward Romeu. Kami menargetkan nilai yang kami punya sebelum pandemi. Kami harus melewatinya, ujarnya kepada TV3 dikutip Sport. Romeu turut memastikan bahwa Barcelona punya 20 juta euro untuk dimanfaatkan di bursa transfer. Uang tersebut didapatkan setelah melepas Antoine Griezmann ke Atletico Madrid. Kami bisa menggunakan margin itu untuk merekrut pemain buat posisi-posisi yang ditentukan tim teknis, sambung Romeu.